Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Stadion Gelora Bung Tomo, sikap rendah hati Indra Syafri di depan pelatih Filipina U19, media luar negeri soroti pemain keturunan. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Menghadapi Filipina U19 di laga perdana grup A Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 mampu tampil Spartan dengan mencetak 6 gol tanpa balas. Dengan formasi 3-4-3 identik skema andalan Sintayong, Indra Syafri sukses meracik taktik impresif sejak awal laga. Terbukti pada babak pertama, skuad Garuda Nusantara sudah mampu mencetak 4 buah gol. Pada babak kedua, Timnas Indonesia U19 masih tampil mendominasi, yang membuat Filipina kesulitan mengembangkan permainan. Alhasil 2 gol tambahan menggenapi pesta gol skuad asuhan Indra Syafri di Stadion Gelora Bung Tomo. Pada laga selanjutnya, Doni Tripamukas dan kawan-kawan telah ditunggu oleh Kamboja pada Sabtu mendatang. Kemenangan wajib diraih guna mengamankan tempat ke babak selanjutnya. Kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Filipina menjadi momen manis bagi dua pemain keturunan yakni Welber Jardim dan Jens Raven. Meski tampil sebagai pemain pengganti, keduanya mampu memberikan kontribusi maksimal. Welber Jardim yang notabene seorang bek sayap, mampu berperan impresif sebagai gelandang lantaran mampu mengatur ritme permainan. Hal yang terlihat terburu-buru di babak pertama. Sementara Jens Raven mampu menjadi pengganti Arkan Kakak yang kesulitan mencetak gol pada laga tersebut. Meski masih harus beradaptasi dengan cuaca, Jens Raven terlihat berjuang keras hingga akhirnya mencetak gol debut lewat sontekan manis jelang berakhirnya pertandingan. Kendati demikian, apresiasi wajib diberikan kepada seluruh punggawa Timnas Indonesia U19 yang awalnya diragukan namun kini perlahan mulai membuktikan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri lebih memilih respect meski berhasil menang telak atas Filipina. Usai pertandingan, pelatih asal Sumatera Barat tersebut tampak selebrasi sujud syukur yang telah menjadi ciri khasnya sejak menjadi juru taktik. Tak hanya itu, Indra Syafri juga menghampiri pelatih Filipina Jose Ferre untuk berjabat tangan diikuti oleh para punggawa Garuda Nusantara. Sikap rendah hati selalu diterapkan guna menjaga sportivitas dan setiap kompetisi. Kendati demikian, tantangan berat baru menanti Timnas Indonesia U19 di babak gugur. Mengingat di fase grup hanya menyisakan laga kontra Kamboja dan Timor Leste. Skuad Garuda Nusantara pun berpotensi jumpa Australia, Thailand maupun Vietnam di babak semifinal dan akan menjadi pembuktian sesungguhnya bagi taktik Indra Syafri. Pelatih Timnas U19 Filipina Joseph Ferre melontarkan pujian kepada penyerang Timnas Indonesia Arkan Kakak. Ia menyebut Arkan Kakak sebagai salah satu bomber masa depan yang bisa diandalkan Timnas Indonesia. Pelatih yang mengantongi lisensi UEFA Pro tersebut pun berharap Arkan Kakak bisa terus bekerja keras supaya tidak menyia-nyiakan potensi untuk menjadi seorang pemain besar di masa depan. Masanya Ferre menilai Kakak adalah striker dengan atribut yang cukup lengkap. Secara khusus pelatih Filipina memang mengenal baik Arkan Kakak. Pasalnya ia adalah mantan tangan kanan pelatih Leonardo Medina di Persis Solo. Karena itulah secara langsung dia mengikuti perkembangan pemain kelahiran Blitar itu sejak dipromosikan di tim senior pada awal musim 2023 lalu. Ia juga bertanggung jawab membimbingnya sesuai dengan program dari Leonardo Medina. Tidak hanya itu, ia juga membuka pintu untuk debut sebagai pemain profesional. Pernah berkarir di Persis Solo membuat pelatih Filipina Joseph Ferre sudah sangat mengenal sepak bola Indonesia. Jadi dia tahu betul kerja keras setiap elemen untuk mempersiapkan tim ini. Bahkan skuad Timnas Indonesia U19 yang sempat menguji kekuatan di Toulon Cup 2024 beberapa bulan yang lalu. Ia pun mengapresiasi seluruh hal yang telah diupayakan dari federasi hingga pemain. Joseph Ferre juga tidak segan memuji kerja keras Coach Indra dalam membentuk dan mengembangkan tim khususnya dalam pembinaan usia muda. Bahkan secara terbuka ia menyarankan Federasi Filipina untuk belajar dari perkembangan sepak bola Indonesia.
3 bulan lalu ketika saya tiba di Filipina, saya bilang pada Presiden PFL, kita harus melihat dengan seksama apa yang dilakukan Indonesia karena mereka melakukan sesuatu yang kuat untuk pengembangan pemain muda, ujar Pere. Indra Syafri kembali memimpin Garuda Nusantara untuk berlaga di ASEAN Cup U19 2024. Dengan bekal pengalamannya sebagai Direktur Teknik PSSI, dia tidak hanya mempersiapkan tim untuk kompetisi ini, namun pemain yang masuk dalam timnya akan terus dimaksimalkan agar bisa jadi pemain masa depan Indonesia. Salah satu tugas utamanya di tim adalah mempersiapkan mental dan moral pemain. Menurutnya hal tersebut harus bisa ditanamkan agar mereka memiliki kualitas dan bisa terus konsisten di masa depan. Mantan pelatih Bali United ini pun optimis menjaga misi tersebut. Dia mengakui bahwa mempersiapkan pemain muda tidak mudah dan penuh tantangan. Harus ada pendekatan yang tepat agar mereka bisa bersinar dan menjadi tombak utama skuad Garuda di masa depan. Sosok yang mengorbitkan nama Evan Dimas Derajat dan Hans Sabuyama ini berharap bisa kembali menemukan bakat-bakat baru untuk Indonesia. Timnas Vietnam U19 telah tiba di Surabaya. Diketahui skuad muda Golden Star Warriors berangkat dari Vietnam menuju Indonesia pada Selasa 16 Juli kemarin. Untuk sampai ke lokasi Surabaya, tim besutan Hua Hien Vin harus menghabiskan waktu hampir seharian penuh. Karena perjalanan yang memakan waktu lama ini, setelah menyelesaikan prosedur check-in, seluruh tim memanfaatkan makan malam dan istirahat lebih awal. Menariknya, selepas makan malam, gelandang timnas U19 Vietnam Din Quang Kiat mendapatkan kado istimewa dari staf pelatih dan rekan satu timnya untuk ulang tahun ke-17-nya. Meski perayaan dilakukan secara sederhana, namun suasana tetap hangat dan penuh kasih sayang. Din Quang Kiat sendiri dikenal sebagai sosok raksasa di skuad timnas U19 Vietnam. Hal itu dikarenakan ia memiliki tinggi badan yang mencapai 191 cm. Media Vietnam So.vn menyebut potensi timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, membuat ciut 2 lawan mereka di grup C yakni Bahrain dan Cina. Hal itu karena adanya peluang timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 pemain yang dimaksud adalah Jens Reven dari FC Utrecht U21, Maurice Mahindoke dari FC Dordrecht U21, dan Ole Romeni dari FC Utrecht. Jika ketiga nama di atas bergabung, maka Sintayong bisa langsung memainkan ketiganya sebagai pengisi lini depan. Ole Romeni sendiri dapat diandalkan sebagai winger kanan, Maurice Mahindoke sebagai winger kiri, dan Jens Reven sebagai penyerang tengah. Tentu hal ini tercium sebagai sebuah bahaya untuk Cina dan Bahrain. Masanya diketahui 2 tim nasional tersebut juga mengincar posisi 3 atau 4 untuk menjaga asal lolos dari ronde 3. PSSI mengisyaratkan belum akan berhenti menjalankan proyek naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam hal ini, pengamat olahraga Fritz Simanjuntak menyodorkan 2 tipe pemain naturalisasi yang dinilai bisa bikin permainan Garuda lebih atraktif. Dalam pandangannya, Fritz Simanjuntak mengungkapkan harapan agar timnas Indonesia bisa diperkuat pemain naturalisasi dengan karakteristik Amerika Latin, yakni dengan tipe seperti Ronaldinho dan Lionel Messi. Lebih jauh lagi, Fritz Butuan menyebut PSSI menaturalisasi banyak pemain keturunan sebagai hal yang wajar. Keputusan itu disebutnya sebagai upaya mengakselerasi timnas Indonesia saat kompetisi domestik belum mencapai level yang cukup untuk menghasilkan banyak pemain berkualitas. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan